Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa amitana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Al-faidatul khamisatu wa ya min akbaril fawaid kasru syahawatil ma'asi kulliha wal istila'u ala nafsi al-ammarati bisu. Manfaat puasa yang nomor 5 adalah menghancurkan syahwat maksiat secara keseluruhan. Wal istila'u ala nafsi al-ammarati bisu, dan bisa menguasai nafsu yang selalu mendorong berbuat jahat. Fa inna man sya'al ma'asi kulliha asyawatu wal quwah, karena tumbuhnya maksiat, sumbernya semua maksiat itu adalah keinginan dan kekuatan. Wa matatul quwati wa syahwat la mahalata al aqimah. Lah, sumber kekuatan itu ya dari makanan. Orang punya kekuatan, punya syahwat itu kalau perutnya kenyang. Kalau perutnya lapar, otomatis hasrat keinginannya itu nggak ada. Namanya perut lapar, boro-boro pengen bekerja keras, boro-boro pengen melakukan maksiat. Ya, makanya di antara hikmah puasa yang nomor 5 adalah untuk menghancurkan semua sumber-sumber keinginan dan maksiat, serta untuk menguasai nafsu yang selalu mendorong berbuat jahat. Sumber syahwat itu dari kekuatan. Lah, kekuatan ini dari makanan. Fatakliluha yudhaifu kulla syahwatin wa quwatin. Jadi menyedikitkan makan itu bisa melemahkan semua keinginan. Orang kalau makannya sedikit, lapar, puasa, itu syahwatnya jadi lemah. Syahwatnya jadi lemah. Wa innamas sa'adatu kulluha fi ayyamlika rajulu nafsahu wa syaqqawatu fi antamlikahu nafsuhu. Semua kebahagiaan itu kalau orang mampu mengendalikan nafsunya. Di Al-Quran dijelaskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang punya rasa takut kepada kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Ya. Wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, orang yang melampaui batas, orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan lebih memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempatnya. Wasyaqawatu fi antamlikahu nafsuhu. Lah, syaqawah itu artinya celaka. Itu orang kalau tidak mampu mengendalikan nafsunya. Punya nafsu tapi diumbar, diperturutkan, enggak dikendalikan. Wa kama annaka la tamliku adzabatal jamuha illa bidufil ju'i. Fa idza syabiat qawiyat wa syaridat wa jamahat fakadzalika an-nafsu. Sebagaimana
kamu kalau punya hewan liar buas ya, itu nggak mungkin hewan ini lemah kalau tidak ditempa dengan lapar, atau kalau pola makannya kalau nggak dikurangi ya, hewan itu bisa beringas, bisa ganas, bisa liar ya. Seperti hanya ya, seekor hewan tidak mampu mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya kecuali kalau ditempa dengan lapar. Hewan itu kalau kenyang dia pasti akan jadi liar, jadi buas, kuat, memberot, merosal istilahnya. Wa idza syabiat qawiyat wa syaridat wa jamahat fakadzalika nafsu. Sama nafsu juga begitu. Nafsu itu kalau nggak dikendalikan, nggak terkontrol, ya, artinya diumbar. Kamakila dibagi malaka ma'akab kibarika la tata'ahad badanaka wa qatin hadda faqala li'annahu sari'al marohi fahishal ashari fa akhafu ayajma'a bi fayuwarrituni fala an ahmilahu alayya asyada'id ahbu ilayya min ayyahmilani alayya al-fawahish. Pernah ditanyakan ya, pada sebagian orang ya, kenapa kamu sudah sepuh ya, sudah tua kok tidak menjaga badanmu, padahal badanmu itu telah rusak. Jawaban orang ini, ya karena badan itu cepat ini sari'al marohi fahishal ashar, karena badan itu rakus. Nafsu kan punya keinginan, pengen makan, pengen minum, pengen jajan. Fa'akhafu ayyajma'abi, saya khawatir ya, kalau saya makan terlalu banyak, khawatir nanti justru akan menjadikan badan saya ini sakit atau rusak. Maka lebih baik saya itu menahan lapar, lebih baik saya berpuasa walaupun itu berat. Saya lebih senang istilahnya melatih diri saya dengan lapar, dengan haus, dibandingkan kalau saya kenyang nggak puasa akan melakukan perbuatan keji. Jadi ada orang ditanya, kenapa Anda nggak menjaga badan Anda? Toh Anda ini sudah sepuh. Jawabannya begini, lebih baik saya itu melatih badan saya dengan lapar, dengan haus, dengan puasa, walaupun itu berat, nggak enak, nggak nyaman, tetapi lebih menyenangkan ya, saya itu melatih fisik saya dibandingkan saya itu kalau kenyang akan melakukan suatu perbuatan yang keji. Wa qala dun ma sabitu qatu illa asaitu au hamamtu bimaksiatin. Kata Dunnun al-Misri, tidaklah aku kenyang kecuali aku itu bermaksiat atau punya niat maksiat. Dunnun itu kalau makannya terlalu kenyang, keinginannya ya pengen maksiat ya. Kalau enggak maksiat, dia pengen ngelakuin maksiat. Ini kata Dunnun. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha awwalu bid'atin hadatsat ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiba'u. Innal qauma lama syabi'at butunuhum jamahat bihi nufusuhum ila hadhihi dunya. Wa hadhihi laysat faidatun la faidatan wahidah bal hiya khazainul fawaid. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ya. Awalu bid'atin, jadi pertama kali bid'ah. Bid'ah itu hal baru yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu ya kenyang, banyak makan.
Sebab kaum itu kalau kenyang, kalau perutnya itu kenyang, maka nafsunya jadi liar, cenderung ke dunia ini. Wahadid laisan faidatul ukhra. Jadi balia khazainul fawaid. Jadi faedah yang nomor 5 ini bukan faedah tersendiri, tetapi faedah lapar, faedah puasa yang nomor 5 itu gudangnya faedah. Jadi manfaat puasa yang terbesar itu bisa menghancurkan syahwat, keinginan, nafsu yang selalu menguasai diri kita. Walidzalika ya, qila al-ju'u khazainun min khazainillah. Karena alasan ini dikatakan lapar itu satu gudang dari gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan gedung yang besar yang isinya itu pahala, ya cara mendapatkannya itu ya dengan apa? Dengan dengan lapar, dengan puasa. Wa aqallu ma yandafi'u bil ju' syahwatul farji wa syahwatul kalam. Minimal orang dengan lapar itu dia bisa mengantisipasi syahwat kemaluannya. Orang kalau lapar itu hasrat untuk melakukan hubungan biologis itu ya berkurang, namanya lapar. Beda kalau perut kenyang, kalau nggak puasa. Wa syahwatul kalam, terus syahwat untuk berbicara, keinginan untuk ngomong. Orang kalau lapar puasa mau ngobrol juga malas bawahnya, mau melampiaskan hasrat biologis itu juga malas, lemah karena lemah tadi. Jadi minimal dengan lapar, dengan puasa ya, syahwat kemaluan itu bisa terkendali. Syahwat keinginan untuk ngomong nggak penting itu juga bisa terkontrol. Nah, ini itu manfaat daripada puasa. Fa innal ja'i'a la taharruku alaihi syahwatu huduril kalam. Ya. Sebab orang yang lapar itu enggak tergerak untuk melakukan omongan yang berlebihan. Namanya orang lapar kok pengen terus ngomong ngalor ngidul ya enggak. Ngurusin laparnya aja udah bingung kok pengen ngobrol ngalor ngidul kita ngulon enggak penting. Jadi orang yang lapar itu tidak tergerak ingin ngomong berlebihan. Fatakhallasa bihi min afatil lisan. Nah, orang kalau nggak pengen ngomong berlebihan, otomatis dia selamat dari bahaya bahasa lisan. Malas ngomong lagi puasa. Contoh kalau ghibah dia selamat dari bahaya lisan, kayak ghibah, ngomongin orang, nyindir orang. Wal fuhsyi wal kadhibi wan namimati wa ghairiha, terus berkata kotor. Mau puasa malah mau ngumpat, mau maki-maki orang kan gimana? Wal kadhibi bohong ya. Wan namimati adu domba wa ghairiha dan lain sebagainya. Fa yamna'ul ju'u min kulli dzalika. Jadi lapar itu bisa menghalangi seseorang dari bahaya lisan. Jadi karena salamatul insan itu fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu dalam menjaga lisannya. Banyak orang dijerat, dipidana karena dia statement kontroversial. Banyak kan orang dipidana hanya karena ngomongnya nggak benar. Banyak. Kalau sekarang bukan ngomong, lewat tulisan, lewat chat, itu jadi viral. Sambung. Wa yamna'ul ju'u min kulli dzalik wa idza syabi'a iftaqara ila faqiyatin fa yatafaqahu la mahalta bi aradin nas. Nah, orang itu kalau kenyang dia pasti butuh nyamian, butuh makanan. Ila faqiyatin fa yatafaqahu la mahalta. Ya, pasti kalau orang itu perutnya kenyang, pengen ngemil, pengen minum ini, makan ini, fatafaqahu la mahalatu bi aradin nas, otomatis dia akan gunjing aib atau kekurangan
orang ya. Wala yukibbun nas safinnar alam mafakhirihim illa hasaidi al sinatihim. Jadi yang menjerumuskan orang dalam neraka itu ya kebanyakan dari apa? Lisannya. Banyak orang terjerat kasus pidana itu ya gara-gara nggak bisa mengontrol ucapannya. Begitu juga banyak orang masuk neraka karena tidak mampu menjaga lisan, dikarenakan jarang riyadhah, jarang tirakat, jarang puasa, perutnya sering kenyang, ngomongin orang, adu domba orang, gunjing orang dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi karim. Wa amma syahwatul farji fala takhfa ghailatuha wal ju yakfi syarruha. Ya, wa idza syabi'ar rajulu lam yumlik farjahu wa in mana'ahu taqwa fala yamliku ainahu fal ainu tazni kama annal farja yasni. Nah, kalau syahwat kemaluan itu jelas bahayanya. Jadi, jelas kalau takwa ghailatuha. Jadi bahaya nggak mampu mengendalikan syahwat farji atau syahwat kemaluan itu sangat besar sekali. Lah, cara untuk menerapi syahwat kemaluan itu ya dengan puasa, dengan lapar. Sebab orang itu kalau kenyang nggak akan mampu menahan hasrat biologisnya atau kemaluannya. Wa idza syabi'ar rajulu lam yamlik farjahu. Walaupun dia itu bertakwa, wa in mana'ahu taqwa fala yamliku ainahu. Kalau dia bertakwa mungkin nggak mampu menahan apa matanya. Jadi kemaluannya bisa nahan, tapi matanya enggak. Lah mata itu juga bisa berzina. Zinanya mata itu yang lihat. Fal ainu tasni kama anal farja tasni. Jadi mata itu bisa berzina sebagaimana farji atau kemaluan itu juga bisa berzina. Fa in malaka ainahu bi ghaddil tarfi falam yaku fikrahu. Orang itu kalau mampu menahan matanya, mampu menahan matanya dengan memejamkan mata, enggak jelalatan, enggak melihatnya enggak benar, maka belum tentu mampu menahan pikirannya. Wa yakhturutu lahu min al-afkarir radiyati wa haditsin nafsi bi asbabis syahwah. Dalam pikirannya itu terbesit ya. Jadi pikiran-pikiran kotor dan omong-omongan nafsu disebabkan syahwat ya. Wa ma yatashawwashu bihi munajatuhu ya. Warubbama arudul dzalik bi atni sholat. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah sholat itu datang. Jadi sekali lagi lapar alias puasa di samping bisa mengendalikan nafsu orang, syahwat kemaluan, terus bisa mengendalikan omongan enggak terkontrol. Sebab orang kalau kenyang, kalau toh dia mampu mengendalikan syahwat kemaluannya, tapi belum tentu mampu menahan syahwat matanya. Kalau orang ini mampu menahan syahwat matanya untuk tidak berzina, enggak mandang, belum tentu mampu menahan pemikirannya. Kadang-kadang saat sholat itu pikiran-pikiran yang enggak genah, yang enggak benar itu datang. Saya lagi sholat ingatnya apa? Ingat utang, ingat ini, ingat itu. Coba. Ya. Warubama arudhu lahu dzalika fi athar. Wa inna ma dzakarta afatal lisan wal farad misalan. Wa illa fa jami'u ma'asil a'dha as-sab'a syababwa al-quwwah al-hasilatu bisyab'i. Jadi Imam Ghazali menerangkan bahayanya lisan dan farji kemaluan itu hanya sebagai perumpamaan saja. Fajami'u ma'asil a'dha as-sab'a. Jadi kesimpulannya semua maksiat anggota 7 itu sebabnya adalah al-quwwatu al-hasilatu bisyib'i. Jadi
apa namanya, semua maksiat anggota 7 itu sebabnya adalah kekuatan yang dihasilkan sebab kenyang ya. Mulai dari mata, tangan, telinga, kaki, anggota badan ini maksiat itu. Kenapa kok maksiat? Ya karena dari kekuatan kenyang itu dia maksiat. Kalau lapar untuk maksiat itu pasti malas, namanya lapar. Coba jangan kalau lapar diajak berantem, ya namanya lapar. Kalau mesti berantem, ya. Ayo berantem dulu. Oh, perutnya peroncongan mau berantem gimana? Enggak, kan gak punya kekuatan. Beda orang kalau kenyang, wah yuk pasti nyanter itu kalau disurut sedikit aja langsung ke istilahnya ganas. Tapi kalau lapar enggak, lapar loh ya, puasa loh ya, puasa. Udah. Qala hakimun kullu muridin sabara ala siyasati fasbiru ala al-khabari al-bahti sanatan la yakhlutu bi syai'an min asy-syahad wa yaqulu fi nisbi batnihi ya rafa'allahu anhu mu'natan nisa. Saya lompatin aja. Al-faidatu sadisatu tabun naumi wa damus sahari. Jadi manfaat puasa yang nomor 6 itu bisa tabun naum. Tabun naum itu artinya bisa menolak tidur. Wa damus sahar, dan bisa menjadikan orang itu terjaga terus menerus. Orang kalau lapar tidurnya itu agak susah. Ya, orang kalau lapar tidurnya agak susah. Orang kalau tidurnya nyenyak itu kan kalau perut kenyang, ya, perut kenyang, terlalu kenyang. Ya. Fa inna man syabi'a syariba. Sebab orang kalau kenyang itu pasti minum. Ya. Wa man katsura syarabuhu katsura namuhu. Orang kalau banyak minumnya pasti banyak tidurnya. Wali ajri dzalika kana ba'du syuyukh yaqulu inda hudurut tu'am ma'asyiral muridin. Ya. Karena alasan orang kenyang itu pasti banyak minum, kalau banyak minum pasti banyak tidur. Ada sebagian syuyukh, sebagian guru ya, berkata saat dikasih makanan, disuguhi makanan, ma'asyiral muridin la ta'kulu katsiran. Dia pesan sama murid-murid, wahai para muridku, la ta'kulu katsiran, kamu kalau makan jangan terlalu banyak. Fatashrabu, sehingga kalau kamu makan banyak, minumnya juga banyak. Fatarkudu katsiran, lah kalau minumnya banyak, tidurnya juga banyak. Fataksiru katsiran, nah kalau tidur banyak ya rugi. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Lah kalau tidur, nah, kalau kita puasa kan kadang-kadang cuma dendam, baru merubah jam makan, tadinya siang dan malam. Pikiran maghrib apa aja masuk, kolak masuk, kurma masuk, ya, lontong masuk, gorengan masuk, ya, nah, ini salah, ini salah. Cara seperti ini salah ya. Wajma'a ra'yu sab'ina siddiqan anna kathratan naumi min kathrati syurbi. Ya, udah, jadi ada 70 orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur sepakat bahwa banyaknya tidur itu dikarenakan banyaknya minum. Wa fi kasratin naumi di al umri, dalam memperbanyak tidur itu yang menyanyiakan umur. Ya orang kok tidur, wah, misalnya kan ada makalah naumu shaimin ibadah. Jadi puasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Daripada saya ngomong orang belum tidur orang puasa itu ibadah. Pengertiannya enggak seperti itu ya. Kita puasa tetap ya, aktivitas tetap ya. Tidur ya seperti yang disunahkan jam-jam waktu qailullah itu. Wa fi kathratin naumi di umri wa fautut tahajjudi wa baladut tab'i wa qasawatul qalbi. Jadi kalau banyak yang tidur ya menyanyiakan umur ya. Terus kalau banyak tidur ya nggak bisa tahajud, namanya tidur ya. Terus jadi bebal ya. Hati keras. Wal umru angfasul jawahiri wa huwa ra'su malid abdi fihi yattajiru wan naumu mautun. Nah,
umur itu permata yang paling berharga itu umur, Pak. Kita bisa beribadah itu kan karena masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Makanya kita doa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup ini ya, sebagai tambahan untuk melakukan kebaikan. Kalau toh kita ditakdir mati, ya doa Allahumma ja'alil mauta rohatan min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kematianku ini rehat dari melakukan apa? Keburukan. Kalau kita mati kan nggak bisa nyolong lagi, nggak bisa ngomong orang lagi, ya, nggak bisa nipu orang lagi. Ya, itu kalau mati berarti rehat dari apa? Kemaksiatan. Kalau kita diberi hidup, ya kita jadikan untuk nambah ibadah, bisa datengin ngaji, bisa puasa, bisa sholat tarawih, karena masih dikasih hidup. Lah umur itu permata yang paling berharga. Dengan umur itu seorang hamba berniaga, ya tajiru. Wanamu mautun, lah tidur itu ibarat kayak mati, tidur ya. Fataksiruhu yungkisul umroh, memperbanyak tidur itu ngurangin umur. Summa fadilatut tahajudi la taqwa. Nah, keutamaan tahajud itu enggak samar lagi, jelas. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam kita itu tahajud walaupun cuma 2 rakaat, walaupun ya sebelum subuh lah, bangun tidur. Yang penting habis bangun tidur sampai kalau malam usahakan sholat walaupun cuma 2 rakaat gitu. Wa fin naumi fawatuha. Nah, kalau tidur ya nggak bisa tahajud, namanya tidur. Wa mahma ghalaba alaihin naum, ya. Fa in tahajjada lam yajid halawatal ibadah. Orang itu kalau dikuasai tidur, ya, maka tidak akan bisa tahajud. Kalaupun toh dia tahajud, fa in tahajjada lam yajid halawatal ibadah. Kalau toh orang itu tahajud, bangun malam sholat, dia tidak akan bisa menemukan manisnya ibadah. Tsummal muta'azzibu idza nama 'ala syab'i ihtalama wa yamna'u dzalik aidon minat tahajudi. Orang yang bujangan belum nikah itu kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, ya bisa jadi nanti mimpi keluar mani, keluar sperma. Nah, kalau sudah ikhtilam keluar mani, ya nggak tahajud, sebab kan butuh proses untuk mandi. Wa yukhawiju ilal ghusli imma bil ma'il baridi fa yata'adzabi aw yahtaju ilal hammam. Ya, kalau seorang pemuda kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, itu tidurnya nanti bisa mimpi indah, mimpi keluar mani. Kalau keluar mani nanti otomatis mandi, atau paling enggak dia pergi ke tempat pemandian, otomatis kan biaya, butuh waktu. Waqat qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, al-ikhtilamu uqubatun wa innama qala dzalik li annahu yamna'u min ibadatin katsiratin. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ya, mimpi keluar mani itu merupakan siksa, uqubah, siksa. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena ikhtilam keluar mani, mimpi keluar mani itu bisa mencegah dari ibadah yang banyak. Li ta'adzuru husri fi kulli halin, ya, karena sulitnya mandi kan, ya, butuh waktu. Fanaumu mambaul afati wasyiba'u majlabatun lahu wal ju'u maqta'atun lahu. Jadi fanaumu mambaul afat, tidur itu sumber daripada petaka. Wasyiba'u jalbatun lahu. Nah, kalau kenyang itu bisa menarik tidur. Orang kalau bawa kenyang itu bawanya yang pengen tidur, namanya perut kenyang. Wal ju'u maqta'atun lahu. Kalau lapar itu bisa memutus tidur. Makanya tadi dikatakan di antara hikmah lapar atau puasa itu bisa menjadikan orang ini terjaga, ya. Bisa ngilangin rasa ngantuk atau tidur.
Terus yang nomor 7, al-faidatus sabiatu taisirul muadzabati 'alal ibadati. Jadi faedah yang nomor 7, mempermudah melanggengkan ibadah ini. Jadi hikmah puasa yang nomor 7 itu menjadikan orang mudah dalam beribadah. Fa innal akla yamna'u min kathratil ibadati. Kenapa? Karena makan itu bisa menjadi penghalang banyaknya ibadah. Lah kok bisa? Li'annahu yahtaju ila zamanin yastaghlu fi bil akli. Sebab orang kalau makan itu butuh waktu dia sibuk dengan makan. Wa rubbama yahtaju ila zamanin fi syur'i ta'ami. Kadang-kadang orang itu butuh waktu untuk beli makanan. Wa tabkhihi, masak makanan. Tsumma yahtaju ila ghusli yadi. Terus butuh nyuci tangan. Wal khilali, butuh apa? Cukil untu itu ya. Wal khilal ya. Summa yaksuru daduhu ila baitil mai. Kalau udah banyak makan pasti mondar-mandir ke kamar mandi kan, dikit-dikit kencing, dikit-dikit berak. Likasrati syurbihi, karena banyak minum. Wal awqatul masrufatu ila hadza law sarafaha ila dzikri wal munajati ya wasairil ibadati lakatsura ribhu. Lah waktu-waktu yang dipergunakan untuk masak, untuk beli makanan, untuk ke kamar mandi, itu seandainya dipergunakan buat zikir, untuk munajat dan ibadah-ibadah yang lain, itu justru akan lebih menguntungkan. Jadi hikmah puasa yang nomor 7 itu mempermudah orang supaya ajak dalam beribadah. Sebab orang kalau nggak puasa atau banyak makan, itu yang jelas satu butuh waktu dia untuk masak, lama di dapur. Kalau udah kenyang perutnya pasti akan mondar-mandir ke kamar mandi. Nah, alangkah baiknya waktu untuk makanan itu dipergunakan buat munajat ya, buat berzikir, itu justru akan lebih menguntungkan. Nah, ini terbalik dengan istilah sekarang. Kalau sekarang bukan puasa, kalau saya bilang ya, puas-puasin. Jadi makannya dendam ya, istilah maghrib apa aja masuk. Pola makannya, biayanya pun malah lebih besar kalau di bulan Ramadan. Nah, ini sebenarnya itu perilaku orang-orang kapitalis ya. Itu perilaku. Jadi ada desain ya, gaya konsumtif di bulan Ramadan yang nggak terjadi di selain bulan Ramadan. Coba biasanya nggak pernah bikin kolak, kalau Ramadan bikin kolak itu pasti. Nah, ini sebenarnya salah. Padahal Imam Ghazali itu sudah mengkritisi jauh-jauh sebelum hari ini. Ya, dan pola hidup justru dengan istilahnya puasa itu kita itu lebih hemat, ya, lebih efisien waktu. Ya karena puasa kan makan ya secukupnya, jangan apa aja, ada es buah, ada kolak, ada kurma, semua gorengan. Nah, ini salah jauh. Justru malah ibu-ibunya itu kalau bulan Ramadan repot di dapur masak ini itu terus. Ini jauh dari ajaran Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali udah mengkritisi. Coba kalau Ramadan kan kayak hidupnya malah dikonsumtif. Sirup adanya ya bulan Ramadan. Gorengan, kolak, es buah itu Ramadan semuanya. Yang biasanya nggak dimakan, nggak dibikin itu. Ini salah. Padahal diantara hikmah puasa itu mempermudah orang melakukan ibadah. Sebab makan itu menyita waktu. Ya, orang kalau sudah disibukkan makanan, waktunya tersita untuk masak, ya, untuk lama di dapur, untuk nyuci piring, habis itu bolak-balik ke kamar mandilah. Alangkah baiknya waktu yang dipergunakan untuk masak, nyuci piring, butuh ini dan itu diketasarufkan, dipergunakan untuk beribadah. Langkah suroriku, untungnya kan jadi banyak. Kalau sekarang kan enggak malah. Jadi kalau Ramadan malah konsumtif dibandingkan di luar Ramadan. Budget kalau hari-hari biasa 100.000 cukup, kalau Ramadan enggak cukup. Nah, ini yang salah.
Qala As-Sari ra'aitu ma'alin Al-Jurjani sawikon. Ya Allah ya Rabbi. Fayam bagi ayas taufiya minhu khazanatan bagiatan fil akhirah. Wa dzalika bisorfi ila dzikrillahi wa ta'atihi. Wa min jumlati ma yata'adzaru bi kathratil aqli ad-dawamu 'ala taharati wa mulazamatil masjidi. Di antara yang menyulitkan orang kalau banyak makan itu ya sulit menjaga bersuci ya, melakukan dawamul wudu atau dawamul taharah ya. Wa mulazamatil masjid, netep di masjid ya. Fa inna yahtaju ila khuruji ya, kalau orang banyak makan ya pasti butuh keluar kan, butuh keluar ke warung, ke kemana likasyrati syurbil ma'i wa iraqati wa min jumlatihi as-shamu fa innahu yatasaru liman ta'awwada al-ju'a fa shamu wa dawamul i'tikafi wa dawamut taharati wa safu awqati syughli bil akli wa asbabi ilal ibadati arbahun kathiratun. Saya ikutin tadi yang mempersulit orang menjaga wudhu itu satu karena banyak makan. Orang kalau banyak makan Pak, untuk bisa melanggengkan wudhunya itu sulit. Karena kalau banyak makan pasti banyak apa? BAB, banyak kencing, dikit buang gas dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa mengurangi makan dengan cara berpuasa tadi, dengan cara lapar, itu orang akan lebih mudah untuk menjaga Pak wudhunya. Satu, yang kedua bisa mulazamah atau bisa iktikaf netep di masjid. Dan hal ini banyak orang lalai ya. Banyak orang wa innam yastahqiru wal ghafilun ya. Alladzina lam ya'rifu qadruddin. Jadi keuntungan yang besar ini bagi orang yang berpuasa mau lapar, dia akan bisa menjaga wudhunya, bisa mendawamkan iktikafnya. Wasarfu awqati syughli bil akli wa asbabi ilal ibadati, yang tadinya waktunya itu dipergunakan untuk makan dan sebab-sebab makan, belanja dan lain sebagainya, dia pergunakan untuk i'tikaf ya, untuk i'tikaf. Itu akan memiliki keuntungan yang besar. Hanya keuntungan yang besar ini dianggap remeh, sepele oleh orang-orang yang tidak mengerti kadar agama. Lakin radu bil hayatid dunya wat ma'annu biha. Orang itu kadang-kadang lebih rela dengan apa? Dengan kehidupan dunia dan lebih nyaman, tenang dengan dunia. Ya'lamuna dhahirum minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi ya, orang itu lebih mengetahui lahiriah daripada kehidupan dunia, sedangkan mereka lupa akhirat. Waqat asyara Abu Sulaiman Ad-Darani ila Siti Afatin Nasibah. Abu Sulaiman Ad-Darani menjelaskan tentang 6 bahaya kenyang. Faqala man syabiha dakhala ali Situ Afatin. Kata Imam Ad-Darani, barang siapa yang kenyang ya, maka orang ini akan tertimpa 6 afat, 6 petaka. Pertama, fakdu halawatil munajati, hilangnya manisnya munajat. Orang kalau itu terlalu kenyang itu gak akan bisa merasakan manisnya munajat. Munajat itu berbisik ya, berkomunikasi sama Allah. Enggak, itu yang pertama. Wa ta'adzuri hifdzil hikmati, sulitnya menghafal hikmah, kata-kata mutiara. Kalau ngaji posisi kenyang banget itu nangkepnya susah Pak, untuk dihafalnya susah. Ya, sulitnya menghafal hikmah. Wa hirmani syafaqati 'alal khalqi, terhalangnya sifat welas asih terhadap makhluk. Orang kalau kenyang itu nggak akan punya kepekaan sosial. Orang kalau sering kenyang itu nggak akan punya sifat kepekaan sosial. Nah, makanya diantara hikmah puasa itu untuk menumbuhkan kepekaan sosial.
dari rasa lapar dan haus yang kita rasakan saat puasa. Di situ kita mau berbagi, bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang jarang makan atau kurang makan. Akhirnya dari situ kita akan tumbuh kepekaan sosial. Oh begini orang lapar. Terus juga mengingatkan kita akan azab Allah di akhirat. Coba penghuni neraka itu kalau lapar dikasih makan apa Pak? Duri, zakum, duri. Lais bin waliyun min ju itu. Lais salam ta'amun illa min duri. Terus kalau haus dikasih minum nanah, bukan susu. Jadi mengingatkan kita azab akhirat. Terus timbul kepekaan sosial, mempunyai sifat syafaqah welas asih terhadap makhluk. Li'annahu idza syabi'a dhanna anal khalqa kullahum shiba'un. Karena orang itu kalau kenyang, dia akan menduga bahwa semua orang itu kenyang. Makanya di bulan Ramadan itu kita dilatih sebenarnya supaya punya jiwa sosial, mau berbagi makanan. Kita mutu'amun. Wasaqalul ibadati, terus berat ibadah, namanya kenyang Pak. Waziyadati syahwati, tambahnya syahwat. Wa anna sairul mu'minina yaduruna haulal masjid. Kalau orang-orang mukmin yang ibaratnya lapar itu muter-muter keliling sekitar masjid. Wasyiba yaduruna haulal mazabir. Sedangkan orang yang kenyang itu muter-muternya ya bolak-balik ke kamar mandi, dikit-dikit berak, dikit-dikit kencing gitu. Jadi saya ulangi lagi, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ada 4 bahaya, ada 6 afat atau 6 bahaya kenyang. Yang pertama, ini kata Abu Sulaiman Ad-Darani, hilangnya manisnya munajat, ini yang pertama. Yang kedua, tambahan. Yang kedua, sulitnya menghafal kata-kata mutiara atau hikmah. Yang ketiga, hilangnya rasa kasih sayang terhadap makhluk. Yang ketiga. Yang keempat, beratnya ibadah. Yang kelima, tambahnya syahwat. Dan yang keenam, orang itu kalau perutnya kenyang, ya mundar mandirnya lebih banyak ke kamar mandi, ke toilet. Kalau orang mukmin yang lapar itu ya seringnya malah ke masjid, i'tikaf. Al-faidatu tsaminatu yastafidu min qillatil akli sihatal badan. Terus hikmah puasa yang nomor 8 itu bisa menjadikan sehatnya badan. Dari sedikit makanan badan orang itu jadi sehat. Wadamil amrodi, tertolaknya berbagai macam penyakit. Jadi fa inna sababaha kasratul akli wa husulu fadilatil akhlaqi. Karena sebab penyakit itu banyaknya makan, Pak. Dan sedikitnya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut. Nah, orang kalau sakit kan nggak bisa ibadah. Tsumal maradu yamna'u minal ibadati. Jadi kata Nabi kan sumu tasihu. Jadi ada dimensi medikal dalam berpuasa itu. Di samping ada dimensi spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dimensi medikal. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Rasulullah itu nggak pernah sakit jantung karena menjaga puasa. Karena menjaga puasa ya Ramadan, ya Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa yang lain, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Dari sedikit makanan, ya, orang itu badannya jadi sehat, ya, karena sumber penyakit itu dari makan, Pak. Sumber penyakit itu dari makan. Ya, orang kena gula ya kan manis, ya, kolesterol, asam urat, itu semuanya dari makanan semua. Makanya dari berpuasa menyedikitkan makanan, semua penyakit itu bisa tertolak. Jadi ada suatu dokter pernah ditanya, adakah tip kesehatan di dalam Al-Quran? Udah dikasih konsep sama Allah, wakulu washrobu wala
tusrifu. Cuma di situ, di satu ayat. Jadi ayat wa kulu washrabu, makanlah kamu semua, washrabu dan minumlah kamu semua, wala tusrifu, dan jangan israf atau berlebihan dalam makan dan minum. Itu konsepnya menjaga kesehatan cuma di situ, di ayat ini. Ayat ini kalau kita mampu menjaga pola makan yang baik, maka badan kita jadi sehat. Karena sumber penyakit itu dari makanan, Pak. Coba orang kena gula, kenapa? Makanya saya sekarang itu kalau makan dikit, saat sahur yang penting basah. Nah, saya punya penyakit gula. Dulu pernah puasa dahar 2 tahun, hampir 3 tahun saya pernah puasa terus itu. Ya, itu minum apa namanya, manis-manis itu terlalu banyak kan, akhirnya jadi penyakit apa, gula. Sekarang saya hindari semua, nasi aja jarang makan saya kalau makan jagung saya paling 1-2 bulan. Kalau Ramadan ini jarang makan nasi, itu jarang, paling lontong 2 udah, sahur paling susu gitu. Karena saya jaga, ya alhamdulillah dengan jaga pola makan agak sehat. Sebab kalau sakit itu bisa menghalangi kita ibadah, Pak. Orang sakit nggak bisa ibadah, mau ke masjid nggak bisa, namanya sakit. Jadi kata Imam Ghazali, dengan sedikit makan badan itu akan jadi sehat, penyakit jadi tertolak. Karena sakit itu menghalangi ibadah. Wa yusawwisul qalba, bisa mentaswis hati. Jadi hati itu nggak tenang. Orang sakit itu nggak tenang. Wa yamna'u minadz dzikri wal fikri. Terus sakit itu bisa mencegah dari zikir dan berpikir. Wa yunaghisu al-aisha wa yuhawiju ilal fasdi wal hijamati wad dawa'i wat tabibi. Terus sakit itu ya butuh biaya besar, butuh berobat, dokter, obat dan lain sebagainya. Wa kullu dzalika yahtaju ila mu'natin wa nafaqatin. Semuanya itu butuh biaya dan nafkah. La tahlu al insanu minha ba'da tab. Ya, orang itu pasti enggak sepi dari biaya-biaya tersebut setelah dia kesulitan dari berbagai macam maksiat dan melakukan syahwat. Wal ju'u ma yam'u dzalikullu. Nah, lapar itu bisa menghalangi hal tersebut, alias puasa itu bisa menghalangi hal itu. Jadi kesimpulannya, di antara hikmah puasa itu yang nomor 8 bisa menjadikan orang itu sehat. Kalau sehat, otomatis ibadahnya lebih gampang. Sebab orang kalau sakit ya sulit untuk beribadah. Saya sendiri itu banyak watifah, amalan-amalan yang harus dibaca. Orang-orang begitu sakit ya boro-boro ngurusin baca Quran, ngerasain sakit aja udah nggak karu-karuan. Jangan kan pernah sakit itu ya, caranya dengan menyedihkan makanan. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Jadi ada ungkapan naumu so'imin ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi itu sebenarnya tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur yang dilakukan di siang hari. Dengan niat tidur dia bisa qiyamul lail atau melakukan sholat malam. Jadi kan ada tidur yang enggak diperbolehkan atau yang dimakruhkan. Jadi setelah sholat subuh sampai fajar terbit, nah ini yang dilarang. Ya, terus batas sholat asar itu juga nggak boleh. Ya. Kalau tidur setelah subuh itu yurithul faqro, bisa menyebabkan fakir. Ya. Kalau tidur setelah sholat asar itu bisa yurithul junun, bisa jadi menyebabkan gila atau edan. Itu kalau keseringan, kalau nggak percaya dicoba, boleh. Zaman tidur habis asar, tahu-tahu bangun nanti oleh sendiri, bener. Ya kalau sesekali, kalau terlalu mungkin wajar, tapi kalau keseringan gitu ya. Terus subuh juga waktu yang bagus sekali, waktu mustajab maksudnya, ya, sampai matahari terbit sampai syuruk gitu. Nah, maksudnya tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah itu kalau dia niatin bisa qiyamul lail atau sholat malam. Ya, sebenarnya enggak apa istilahnya
Enggak untuk orang yang berpuasa saja, semua itu tergantung niat kita. Kita kalau hari-hari biasa tidur kailula nanti supaya malamnya bisa bangun, ya bagus. Ya, dengan tidur itu kan kita nggak maksiat. Yang dilarang itu banyakin tidur itu standar 8 jam karena banyak makan jadi 14 jam lah, itu yang dilarang, yang berlebihan. Ya kalau tidur ya harus istirahat, harus, karena itu hak. Badan kita itu kan punya hak toh. Mata kita itu juga punya hak. Jadi kita itu harus punya jam istirahat. Karena saya itu udah praktek semua Pak. Saya udah pernah saya jalanin semua ya. Ternyata yang benar itu sebenarnya yang sesuai dengan aturan Rasulullah itu. Jadi badan kita itu punya hak. Jadi harus kita kasih waktu untuk rehat atau istirahat lah. Waktu istirahat yang tepat itu ya waktu qailullah, waktu siang ya, sekitar jam 11, 10 jam 11 ke atas itu yang bagus itu istirahat ya, dengan niat supaya nanti bisa qiyamul lail. Yang dilarang waktu tidur ya tadi batas subuh sama sholat asar, karena itu bisa menyebabkan fakir dan edan atau gila. Saya kira itu. Silakan yang lain. Bebas Pak, pertanyaan monggo. Jadi antara puasa dan sholat itu sebenarnya tidak ada korelasinya, karena puasa itu ibadah tersendiri, sholat itu ibadah tersendiri. Puasanya kalau syarat rukunnya terpenuhi ya sah, walaupun orang itu tidak sholat dan orang ini tetap mendapatkan pahala puasa. Nah soal dia nggak sholat ya dosa meninggalkan sholat, tarikus sholat. Dia mendapatkan dosa orang yang meninggalkan apa sholat. Tapi antara dua ibadah ini nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya ya. Sholat ibadah tersendiri, puasa ibadah tersendiri. Jadi kan ada orang ngomong ngapain puasa kalau nggak sholat, ya itu sebenarnya omongan yang salah. Ya puasa itu ya baik, meninggalkan sholat itu ya tidak baik gitu. Lah yang bener apa? Ya sholatnya dijalanin karena itu kewajiban, puasanya pun dijalanin karena kewajiban. Nah kalau belum bisa jalan dua-duanya ya salah satunya paling tidak. Jangan sampai. Jadi jangan sampai udah sholatnya enggak, Ramadannya juga enggak lah. Jadi puasanya tetap sama walaupun apa enggak sholat istilahnya, karena enggak ada hubungannya. Yang penting syarat rukunnya puasa terpenuhi, dia menahan makan dan minum mulai dari subuh sampai maghrib, ya udah dianggap sah. Nah, terus bisa menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa, karena kan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, itu pun beda. Ini puasa tapi ngomongin orang sah nggak? Ya sah, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Ini puasa tapi misu-misu terus gitu, dari pagi ngamuk, ya puasanya sah, nggak batal, nggak, tapi ya nggak dapat pahala, dapat lapar dan haus. Nah, puasa tapi nipu orang, bohongin orang Ramadan, sah nggak? Sah, karena nggak ada yang batalkan puasa adalah bohong, nggak ada kan? Yang batalkan puasa itu masukkan makanan ke perut, melakukan hubungan badan di siang hari, nah itu yang batalin itu haid, nifas, masukkan obat melalui jalan depan dan belakang, nah itu yang batalin. Jadi ada yang batalkan puasa, ada yang batalkan pahala puasa. Nah itu dua hal yang berbeda. Nah kalau bisa ya adab syarat rukun puasa itu ya semuanya dijaga. Saya kira itu.